Sawadika tukon, halo semuanya. Sampai di Maka. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat ya. Kali ini kami mau ngobrol santai nih dengan pemilik bisnis makanan yang cukup dikenal di Bangkok. Dan jenis makanannya itu adalah makanan penutup atau dessert dalam bahasa Inggris dan knom dalam bahasa Thailand. Toko ini berdiri di bangunan yang bergaya tradisional yang terletak di Gang Polo, dekat dengan Masjid Indonesia dan Gereja Holy Redeemer. Dan ternyata telah menjadi tempat Pi atau kakak untuk panggilan dalam bahasa Indonesia. Pi Angun namanya ya, selama hampir 47 tahun berbisnis. Usia bisnisnya lebih tua daripada usiaku. Yalah ya, aku kan masih muda. Yuk, langsung aja kita dengar ceritanya kenapa bisa bisnisnya terus berjalan sampai sekarang dan kenapa nama brandnya itu Knom Piaranmu atau makanan penutup toko babi dalam bahasa Indonesia. Nah, Pi Angun ini lagi cerita, juga ngasih foto-foto customer-customer yang datang. Jadi di awal ya, Pi Angun tuh cerita kalau waktu masih sekolah SMA kayak gitu, habis pulang sekolah, Pi Angun tuh suka mampir ke mall. Nah, di saat itu tuh bukan untuk shopping atau belanja, tapi untuk belajar bikin kue. Mall tersebut suka ada pameran pastry atau kue, terus ada demonstrasinya. Jadi Pi Angun belajar dari situ, lalu dikumpulkan pengalaman-pengalamannya, dilihat juga berbagai macam jenisnya. Dan setiap weekend atau akhir pekan, Sabtu Minggu gitu, Pi Angun dan keluarganya nggak jalan-jalan, tapi mencoba untuk bikin kue. Dan rasa pertama atau kue pertama yang dicoba itu kayak nastar atau kue dengan isian nanas. Setelah dicoba, dirasain, oh enak. Akhirnya Pi Angun memberanikan diri buat jualan nih. Dijual lah sama Pi Angun, dan ternyata hasilnya positif. Banyak orang yang suka, laris. Kemudian Pi Angun pikirin jenis kue lain dan muncullah ide knom ini, knom pia. Rasa tuh ada dua, kacang hijau sama durian, dan di dalam pia yang kacang hijau ada kuning telur asinnya. Rasanya enak, ini pianya pia kering ya, bener terus terang rasanya enak, dan kemudian ini tidak ada bahan pengawet, jadi memang harus dimakan segera, nggak bisa disimpan terlalu lama. Nah, ini dia packagingnya nih. Kemudian karena enak ya, iklannya itu dari cerita satu customer ke customer yang lain dan berikutnya. Dan suatu hari yang datang untuk beli ini, untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Dan ternyata karena enak, beliaunya suka dan datang lagi. Pas saat beli, politisi tersebut tanya sama Pi Angun, ini namanya apa ya? Nah, Pi Angun langsung bilang deh, nggak ada namanya, karena memang nggak ada brandnya. Lalu polisi itu bilang, aduh sayang banget nih, padahal enak loh. Jadi kan kalau misalkan enak, kita bisa cerita, kasih tahu namanya. Nah, setelah hari itu berlalu, Pi Angun berpikir apa ya namanya ya. Tiba-tiba tercetuslah ide memberikan nama brand ini dengan menggunakan nama panggilan kakak Pi Angun, yaitu Mu atau babi. Nah, ini sebenarnya bukan yang ngatain ya, karena di Thailand itu udah biasa banget nama panggilan berbeda dengan nama aslinya. Cari nama yang lebih simple, dan ada beberapa yang menggunakan nama binatang. Ya lucu sih ya, tapi memang itu dia. Nah, uniknya adalah di dalam knom atau makanannya ini nggak ada campuran babinya sama sekali, jadi benar-benar pure menggunakan nama kakak beliau, nama panggilan kakak beliau, gitulah. Dan semenjak itu, merek Knom Piamu semakin dikenal hingga semakin banyak yang datang untuk beli karena enak dan sudah memiliki nama, sehingga mudah dicari. Pembelinya pun beragam ya, dari pemain film, penyanyi, pejabat, dan orang-orang dari negara lain selain Thailand ya, seperti aku ini. Hal yang aku pelajari adalah konsistensi untuk rasa yang enak dan kualitas yang baik membuat Knom Pia bisa bertahan dan laris terjual hingga saat ini. Semoga cerita ini memberi energi baik ya buat teman-teman. Terima kasih banyak loh untuk menonton. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dadah!